Pemirsa, setelah cukup lama, akhirnya Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu. Pertemuan ini menandakan Presiden Jokowi masih membuka pintu bagi Surya Paloh. Menariknya pemirsa, dalam pertemuan Presiden Joko Widodo ingin tahu siapa cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Mengapa kemudian Presiden Jokowi menanyakan hal tersebut? Dan apakah pertemuan ini juga dapat menjadi jembatan antara Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi untuk bertemu? Kami akan bahas dengan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dan juga analis politik Ahmad Khairul Umam. Pak Taslim, Pak Umam, selamat malam. Selamat malam Mas Reno, selamat malam Pak Taslim. Baik. Saya ke Pak Umam terlebih dahulu. Salah satu substansi perbincangan Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh adalah soal pertanyaan Jokowi terkait cawapres Anies ke Surya Paloh. Nah, apa Pak Umam pentingnya bagi seorang Jokowi untuk tahu siapa cawapres Anies? Mas Reno, saya pikir Presiden juga merasa kepo, ingin tahu bagaimana kemudian dinamika pergerakan di internal koalisi perubahan. Karena bagaimanapun juga koalisi perubahan dianggap sebagai challenger atau penantang dari gerbong besar koalisi keberlanjutan yang per saat ini dianggap sebagai representasi dari kekuatan pemerintah itu sendiri. Tentu Presiden memiliki kebutuhan untuk mengetahui peta siapa yang kemudian layak menjadi cawapres pendamping dari Anies untuk mengukur seberapa efektif kandidat cawapres yang akan tampil di Pilpres 2024 mendatang. Dan ini tentu akan menjadi sebuah referensi untuk menghitung ulang bagaimana kemudian komposisi cawapres di masing-masing koalisi, terutama yang per hari ini memiliki koordinasi yang ketat dengan Pak Jokowi sendiri. Misalnya dari gerbong Pak Prabowo Subianto atau bahkan barangkali dari PDIP di Pak Ganjar Pranowo. Nah, oleh karena itu ini tentu adalah sebuah cek ombak, tetapi di saat yang sama kita juga perlu mengapresiasi bahwa ada situasi di mana Presiden Jokowi sendiri memiliki atau membuka ruang komunikasi yang cukup terbuka dengan Surya Paloh untuk mendiskusikan bagaimana kemudian ke depan, tentu terkait dengan konteks relasi antara Nasdem dengan pemerintah sendiri, tetapi juga bagaimana konteks keberlanjutan selanjutnya. Di momentum ini saya pikir kalau misal Pak Surya betul-betul kemudian bisa memberikan penjelasan secara clear untuk menetralisir ketegangan komunikasi yang ada selama ini, sekedar untuk menjelaskan bahwa konteks perubahan yang dimaksudkan oleh koalisi perubahan, termasuk yang pernah dijelaskan oleh Capres Anies Baswedan, termasuk oleh Ketum Demokrat AHY, bahwa perubahan bukan berarti menihilkan seluruh capaian dari kinerja pemerintahan Jokowi, tetap memberikan apresiasi kepada achievement, meskipun tetap ada evaluasi apa yang harus diperbaiki, dan itu adalah sebagai sebuah continuity dalam konteks keberlanjutan secara umum dari sebuah pemerintahan tentu akan positif. Nah, oleh karena itu, momentum kemarin saya tangkap sebagai sebuah upaya untuk menetralisir ketegangan yang ada, berdialog dari hati ke hati, sehingga kemudian bisa menetralisir hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak produktif, dan itu akan jauh lebih baik untuk kompetisi di Pilpres 2024 ke depan secara konstruktif, secara adil dan demokratis. Jadi menurut Pak Umam, pertanyaan Presiden Joko Widodo ke Pak Surya Paloh soal siapa sosok cawapres Anies ini lebih ke arah dalam tanda kutip kepo, ingin mengintip kartu lawan dulu ya, bukan karena ingin Presiden Joko Widodo cawe-cawe begitu dalam koalisi perubahan? Tentu bisa saja. Keingintahuan itu menegaskan bahwa Presiden tentu ingin mengukur seberapa efektif mesin politik yang akan diciptakan oleh gerbong perubahan yang mencapreskan Anies Baswedan. Tetapi bisa saja kemudian Pak Surya sendiri yang barangkali masih memiliki atau menyimpan momentum atau konteks relasi masa lalu yang juga cukup dekat dengan Pak Jokowi, kemudian mencoba untuk mengkomunikasikan itu dan membuka ruang quote by quote cawe-cawe sekedar untuk mengonsultasikan bagaimana kemudian arah gerbong koalisi perubahan ke depan. Nah, oleh karena itu tentu ini akan menjadi sebuah game changer yang juga akan menentukan apakah kemudian Presiden memberikan ruang yang setara bagi siapapun anak bangsa yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang,
apapun itu dari gerbong keberlanjutan ataupun dari gerbong perubahan. Nah, oleh karena itu semua akan ditentukan oleh keputusan dari Presiden sendiri ke depan. Oke, baik. Pak Taslim, tadi ada satu pernyataan menarik dari Pak Umam ini bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sekaligus ini meredakan narasi ketegangan antara Jokowi dan Surya Paloh. Bagaimana Anda merespon pernyataan ini, Pak Taslim? Iya, jadi relasi Pak Surya dengan Presiden ini kan berlangsung sedemikian lama, dan kalau dilihat Pak Surya ini mungkin salah satu ketua partai yang punya hubungan istimewa dengan Pak Jokowi. Pak Surya misalnya pernah mengatakan hubungan saya dengan Pak Jokowi sudah sampai di titik nadir terendah beberapa bulan yang lalu ya. Itu kan sebuah pernyataan yang jujur. Nah, sekarang komunikasi itu cair lagi, tersambung lagi. Menurut saya Pak Surya waktu itu mengatakan di titik nadir terendah tapi bisa kembali lagi. Nah, kembali lagi itu mungkin sekarang momentumnya. Tadi kalau ditanya kenapa Presiden ingin tahu, ya namanya juga Presiden ingin mendapat info yang komprehensif dari semua peta politik kepilpresan, dan dari situ beliau pasti mengevaluasi dan menghitung ulang. Kita dari Koalisi Perubahan berulang-ulang mengatakan pada saatnya Presiden pasti menempatkan diri sebagai negarawan yang bisa membagi kasih sayang terhadap semua anak-anaknya, dan harapan itu sekarang muncul ya. Harapan itu kita bisa berharap dengan harapan itu, dengan terbukanya komunikasi, karena kalau kemarin saya mendampingi Pak Surya berbicara, Pak Surya juga mengatakan mungkin akan ada pertemuan lanjutan. Jadi komunikasi ini ya, dialog ini kan sebuah keniscayaan. Bukan hanya kalau perlu bukan hanya Surya Paloh dan Jokowi, yang lain-lain juga. Hari ini misalnya ada pertemuan antara Demokrat dan Gerindra. Jadi silaturahmi yang seperti itu harus terus kita lakukan sebagai bagian dari menanamkan saling pengertian yang lebih mendalam, sehingga kalau kita beda kita di sini loh. Nah, kita sebagai bangsa tetap jadi satu. Pak Taslim, publik bertanya-tanya, termasuk saya juga sebetulnya. Pertanyaan Presiden Joko Widodo soal siapa cawapres Anies ini kan kuat dugaan tidak kemudian tiba-tiba muncul dalam perbincangan. Kira-kira apa ya Pak obrolan awalnya, dan siapa yang lebih dulu sebetulnya berinisiatif membahas soal pencapresan Anies ini? Tapi ditahan dulu Pak Taslim jawabannya. Kita harus jeda sejenak, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Tapi menanggapinya seperti apa sih Pak soal Pak Jokowi yang menanyakan ke Pak Surya Paloh tentang cawapres siapa sih? Nah, kalau Mas Anies gimana tanggapannya melihat itu? Baik-baik saja ya. Jadi menurut saya komunikasi yang terbangun dengan semua pihak itu positif, dan rasanya memang perlu makin banyak lagi komunikasi yang terbuka, karena dalam pengalaman kami selama ini kita melakukan banyak komunikasi, tapi sebagian nggak ingin dibuka, sebagian nggak ingin terlihat, padahal kalau terlihat kan malah menunjukkan bahwa sebenarnya dialog, tukar pikiran itu bisa terjadi walaupun perbedaan pilihan itu ada. Kita sering cenderung untuk menganggap bila berdialog, berdiskusi berarti pilihannya sama. Bila pilihannya beda maka tidak dialog, tidak diskusi. Nah, kita membutuhkan lebih banyak lagi pertemuan-pertemuan yang menunjukkan bahwa pilihannya boleh beda, tapi dialognya jalan. Kenapa jadi berita besar? Ya karena kalau beda pilihan nggak dialog. Sekali dialog jadi berita di mana-mana. Karena sesuatu yang dianggap tidak biasa. Nah, mulai sekarang menurut saya harus jadi kebiasaan. Jadi positif, baik. Pak, hari ini juga ada
Pemirsa, itu tadi adalah jawaban Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ketika ditanya oleh awak media soal pertemuan antara Joko Widodo dan Surya Paloh. Spesifiknya adalah soal siapa cawapres yang ditanyakan oleh Jokowi ke Surya Paloh. Saya ingin tanyakan ke Pak Umam. Pak Umam, tadi kita sudah dengarkan bersama ya bagaimana pernyataan Anies Rashid Baswedan mengapresiasi pertemuan antara kedua pihak, tapi juga menyentil soal komunikasi yang terbuka, ingin membuka komunikasi, tapi ada beberapa pihak yang menutup pintu komunikasi itu. Pak Umam? Iya, tentu yang disampaikan oleh Anies Baswedan menegaskan bahwa itu adalah sebuah kabar baik. Karena bagaimanapun juga ketika ruang komunikasi ini dibuka, maka kemudian Presiden tampak seperti ingin memainkan peran secara egaliter di hadapan siapapun yang akan berlaga di Pilpres 2024. Maka kemudian disitulah ada constructive engagement dari Presiden dengan siapapun koalisi. Asal memang betul komunikasi yang kemarin dilakukan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden betul-betul kemudian didasarkan pada mutual understanding, saling kesepahaman yang kemudian betul-betul diletakkan pada cara pandang yang setara. Nah, oleh karena itu, jika memang Presiden ingin mengarah ke sana, maka itu akan menjadi sebuah kabar baik bagi proses kontestasi ke depan. Sehingga kemudian proses itu tidak ada satu pengkaplingan atau bahkan politisasi kekuasaan negara untuk mendukung satu dua pihak tertentu. Tetapi Presiden betul-betul memposisikan diri sebagai orang tua yang baik bagi seluruh anak bangsa yang akan bertanding di Pilpres 2024 mendatang. Nah, oleh karena itu, tentu kapan itu bisa terjadi dalam konteks ini adalah mengapa kemudian Pak Jokowi sampai bertanya kepada Pak Surya Paloh tentang siapa cawapres Anies. Saya pikir itu adalah sebuah pertanyaan yang cukup dalam dan cukup personal, dan untuk bisa masuk pada pertanyaan itu saya berkeyakinan sudah ada upaya dari Pak Surya sendiri untuk membangkitkan rasa saling memahami satu sama lain, sehingga kemudian mencoba untuk saling quote by quote buka-bukaan dalam konteks kontestasi koalisi di internal perubahan, meskipun Pak Surya sendiri sudah membatasi nama itu adalah hak prerogatif dari Capres, dan secara piagam koalisi diserahkan otoritasnya bagi Anies untuk menentukan nama, tanpa kemudian membuka ruang bagi Presiden untuk ikut melakukan baku atur siapa yang akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan itu sendiri. Baik, saya ke Pak Taslim menjawab soal pertanyaan publik, Pak Taslim, terkait dengan Jokowi yang menanyakan siapa cawapres Anies ini. Kuat dugaan tidak tiba-tiba muncul pertanyaan itu langsung di awal begitu ya. Nah, kira-kira obrolan awalnya ini gimana Pak Taslim, dan siapa dulu yang berinisiatif membahas soal pencapresan Anies ini? Anda tahu tidak cerita itu? Ya, jadi pertama saya tidak mau mereka-reka karena saya tidak ada di situ, tetapi Anda benar bahwa pertanyaan itu pasti kelanjutan dari dialog sebelumnya. Nah, yang kita mau harapkan adalah ada tindak lanjut dari dialog ini, sehingga seperti kata Umam tadi, Presiden ini betul-betul menjadi seorang bapak yang baik yang membagi kasih sayang yang adil terhadap semua anak-anak yang akan berkompetisi. Sebenarnya kan nature-nya Pak Jokowi itu dari awal kita kenal kan ya seperti itu. Dan kita di internal Nasdem tetap berpikir pada saatnya Pak Jokowi akan seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah pertemuan kemarin itu yang paling berharga adalah pendidikan politik buat anak-anak muda. Sekali lagi saya garis bawahi betapa pentingnya dialog, betapa pentingnya silaturahmi sebagai sebuah keniscayaan. Perbedaan-perbedaan pasti ada. Kita bangsa yang plural, kita bangsa yang majemuk, termasuk perbedaan pilihan, tetapi bersilaturahmi, memikirkan kepentingan bersama dalam konteks yang jauh lebih besar, itu mutlak harus kita lakukan. Itu juga yang tadi diharapkan oleh Pak Anies kan. Dia mengatakan harusnya dialog-dialog ini terus kita lakukan. Dan kita harapkan ke depan para elit ini akan lebih sering bertemu, berbicara, tidak apa-apa juga kalau perlu saling berbeda, tetapi yang penting bertemu, saling memahami posisi masing-masing. Itu sangat berarti buat anak-anak muda yang baru belajar berpolitik, supaya mereka mendapat kesan bahwa politik ini seperti ini, politik ini dialog, politik ini persahabatan, bukan seperti yang ada selama ini gitu loh. Menurut saya itu yang paling penting dari proses pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi.
Demikian. Berkompetisi boleh, tetapi nuansanya adalah nuansa harmoni, begitu ya Pak Taslim kurang lebih. Tapi begini Pak Taslim, soal pertemuan ini, tadi Anda mengatakan semoga ada follow up-nya dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Follow up seperti apa yang Anda harapkan? Ya, jadi begini, ini kan dinamika ini masih terus berlangsung, ya. Dinamika ini terus berlangsung. Kemarin juga termasuk ketika wartawan siapa yang bertanya itu tentang apakah mungkin Pak Anies bertemu dengan Presiden. Pak Surya mengatakan kemungkinan itu ada. Jadi follow up-nya itu akan bermacam-macam, tetapi maksud saya itu akan semakin mengkristal kita sebagai sebuah anak bangsa. Kepentingan yang lebih besar itu kita boleh sama-sama di sana. Kita sepakat urusan itu. Urusan kompetisi ini selesai pemilu kan biasanya kita bersama lagi. Jadi saya optimis pertemuan kemarin itu sebagai pembuka awal untuk pertemuan-pertemuan yang lebih esensial. Bisa saja pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya bisa juga misalnya media misalnya tidak harus tahu dan seterusnya. Kan banyak-banyak cara. Seperti saya katakan di salah satu media, sebelumnya kan ada beberapa kali orang kepercayaan Pak Jokowi menemui Pak Surya. Jadi pertemuan ini tidak ujuk-ujuk, termasuk membicarakan tentang posisi reshuffle dan seterusnya. Jadi pencairan situasi ini penting bagi kita untuk terus menatap masa depan yang lebih baik, situasi yang lebih kondusif, yang lebih tenang, yang lebih rileks menghadapi pilpres. Pilpres itu kan agenda 5 tahunan yang rutin. Nggak usah seolah-olah kalau mau pilpres ini dunia mau kiamat itu apa-apaan. Jadi kita mesti lebih santai menghadapinya. Perbedaan itu pasti ada. Tapi setelah itu kita rujuk kembali. Menurut saya begitu. Baik, saya ke Pak Umam. Pak Umam, kepada media, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan hubungannya dengan Presiden Jokowi tidak hanya sebatas ketum parpol dengan Presiden, tetapi lebih pada kedekatan personal. Nah, pesan apa sebetulnya ingin disampaikan Surya Paloh dengan pernyataan ini menurut kacamata Anda, Pak Umam? Iya, sepertinya dari pihak Nasdem sendiri mencoba untuk memperbaiki ketegangan komunikasi yang terbangun antara Nasdem dan juga internal di lingkaran pemerintahan saat ini. Tentu bagaimanapun juga Nasdem adalah salah satu partai yang pernah ikut berjasa, berkeringat untuk membesarkan Jokowi, baik di Pilpres 2014 termasuk juga di 2019. Nasdem bukan partai yang ikut-ikutan atau bahkan ikut numpang ketika kemudian kekuasaan di tangan, tetapi betul-betul ikut berkeringat di sana. Tetapi diakui atau tidak, ada situasi yang per hari ini justru di mana hubungan antara Jokowi dengan Nasdem menghadapi satu situasi dalam bahasa Pak Sekjen tadi adalah titik terendah. Nah, oleh karena itu upaya ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki situasi. Dan sepertinya Pak Paloh sendiri juga menunjukkan sikap legowo meskipun per hari sebelumnya kita tahu ada satu jatah kursi di kabinet dari Nasdem yang kemudian diberikan kepada elemen lain dan tidak dikembalikan kepada porsi Nasdem. Artinya betul-betul ada koreksi terkait dengan kompensasi politik di kabinet yang ada. Tetapi meskipun demikian, sepertinya Pak Paloh sendiri sudah sadar atau sudah paham dengan segala konsekuensi dari perjuangan dari apa yang ia yakini selama ini, sehingga kemudian hasil dari reshuffle itu diterima dengan baik, meskipun diakui atau tidak. Tetap ada catatan cukup serius dari Pak Paloh, dan itu terrepresentasikan secara clear dari pidato beliau yang mencoba untuk menunjukkan ada satu situasi yang dihadapkan pada tekanan yang luar biasa dihadapi oleh Nasdem. Ada yang kemudian dalam diksi-diksi Pak Paloh itu cukup clear terkait dengan kemunafikan, kepura-puraan, atau bahkan dukungan sampai 2024 yang konon ditertawakan, yang justru ditertawakan. Niat baik itu coba untuk dikomunikasikan lagi oleh pihak Nasdem. Meskipun di saat yang sama tentu niat baik itu bisa diterima berbeda oleh sejumlah elemen di lingkaran koalisi pemerintahan, tetapi di sisi yang lain ini juga perlu dijadikan sebagai kalkulasi politik di internal Nasdem,
Di satu sisi, memperbaiki hubungan dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi, barangkali bisa mengamankan 2 jatah menteri yang tersisa di kabinet. Tetapi di saat yang sama, kalau misalnya memang betul Nasdem ingin serius menggarap ceruk perubahan, maka kemudian standar double position di satu sisi pro keberlanjutan, di satu sisi pro perubahan, itu berpotensi kemudian menjadi resistensi untuk menggarap ceruk perubahan di 2024 mendatang. Oleh karena itu, tentu Nasdem akan mencoba untuk merekalkulasi, menghitung ulang secara politik untung ruginya, secara strategisnya seperti apa, sehingga orientasi dalam konteks ke depan tentu agenda kepentingannya adalah menyelamatkan partainya sendiri dan juga memenangkan capres yang diusung di Pilpres 2024 mendatang. Baik, saya mengutip tadi satu poin yang dikatakan oleh Pak Umam terkait dengan reshuffle di Kabinet Presiden Joko Widodo, di mana menurut Pak Umam tadi jatah kursi menteri untuk Nasdem berkurang 1. Tetapi kalau kita dengarkan pernyataan Surya Paloh kemarin, Pak Taslim mengatakan bahwa ini tidak masalah, itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Apakah ini sebetulnya cerminan langkah konkret yang coba dilakukan, ditunjukkan oleh Partai Nasdem dalam rangka menciptakan politik kebangsaan, bukan politik transaksional? Ya, jadi begini. Sejak Jokowi jilid 1, kita bersama Pak Jokowi itu bukan karena hitungan kementerian. Kalau kader Nasdem diminta kita berikan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan ini bukan pengalaman pertama Pak Umam. Jilid 1 kami punya Menko Polhukam. Pak Tejo diganti, penggantinya bukan dari Nasdem, kita tetap bersama sampai kepemimpinan itu selesai. Jadi dukungan kita kepada Pak Jokowi lebih karena kesamaan visi, kesamaan cara pandang kita terhadap bangsa ini ke depan. Seperti apa, itu yang sebenarnya ingin ditegaskan oleh Pak Surya Paloh. Jadi menteri bukan tidak penting, tapi bukan merupakan satu keharusan. Apalagi kalau hanya jumlah-jumlahnya itu bukan sesuatu yang mutlak buat Pak Surya Paloh dan buat kita semua. Jadi intinya adalah kebersamaan kita sama Pak Jokowi itu kebersamaan karena visi. Dijelaskan juga misalnya dalam pidato itu tentang revolusi mental, itu banyak kesamaannya dengan restorasi. Dan mengapa kita terus bersama Pak Jokowi? Karena kita mendukung itu, karena cita-cita itu belum tercapai, kita merasa ikut bertanggung jawab, kita tidak boleh meninggalkan lapangan. Saya kira begitu cara pandangnya Pak Reno. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan juga analis politik Ahmad Khairul Umam sudah berbagi sudut pandang pada malam hari ini di Prime Time News. Selamat malam.